screen lah. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 13 akan menyampaikan materi mengenai administrasi laboratorium. Yang pertama, A. Administrasi laboratorium. Dalam pengadministrasian ruang laboratorium, setiap laboratorium harus memiliki denah ruangan yang ada, jaringan listrik, jaringan air, dan jaringan gas. Ruangan-ruangan tersebut harus tercatat namanya, ukurannya, dan kapasitasnya. Dan data ini tercantum dalam data ruangan laboratorium. Dari definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa administrasi adalah rangkaian kegiatan bersama sekelompok manusia secara sistematis untuk menjalankan roda suatu usaha atau organisasi yang didasarkan suatu tujuan tertentu yang telah ditetapkan. Nah, administrasi laboratorium tidak hanya suatu proses pendataan atau pencatatan atau inventarisasi fasilitas dan aktivitas laboratorium. Namun, lebih luas lagi, yakni administrasi laboratorium merupakan suatu proses bersama untuk menyelenggarakan kegiatan laboratorium baik berupa pendidikan, penelitian, maupun pengabdian masyarakat secara kelembagaan meliputi perencanaan, pengorganisasian, pengkoordinasian, pengarahan, pengawasan untuk mencapai tujuan pengelolaan laboratorium secara terencana dan sistematis. Next. Dalam melakukan administrasi laboratorium diperlukan adanya 3 hal, yakni 1, keterampilan yang tinggi dan sikap yang tepat karena administrasi yang baik akan menentukan hasil kerja yang optimal. Selanjutnya, prosedur administrasi pada sebuah laboratorium harus diterapkan secara seragam dan menyeluruh agar kondisi laboratorium dapat diketahui dengan cepat dan cermat. Dan yang terakhir, administrasi yang lengkap akan memberikan informasi yang penting dalam penyusunan program atau perencanaan pengembangan laboratorium di masa mendatang. Selanjutnya, yakni tujuan dari administrasi laboratorium. Tujuan dari administrasi adalah untuk memperoleh informasi tentang keadaan laboratorium dengan cepat dan mudah. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, yaitu Siti Hajar Azhara. Baiklah, terima kasih. Saya lanjutkan untuk administrasi laboratorium meliputi segala kegiatan administrasi yang ada di laboratorium, antara lainnya yang pertama, investasi peralatan laboratorium yang ada. Yang kedua, daftar kebutuhan alat baru, alat tambahan, alat-alat yang rusak, alat-alat yang dipinjam, dan alat-alat yang dikembalikan. Ketiga, keluar masuk surat menyurat. Keempat, daftar pemakaian laboratorium sesuai jadwal kegiatan, praktikum, dan penelitian. Kemudian, daftar inventaris bahan-bahan kimia dan non-kimia, bahan-bahan gelas. Kemudian, daftar inventaris alat-alat mebel lain. Dan juga yang terakhir itu sistem evaluasi dan pelaporan kegiatan administrasi ini adalah kegiatan rutin dan kesinambungan. Karena itu perlu dipersiapkan dan dilaksanakan secara teratur dan baik. Next. C. Komponen administrasi laboratorium. Secara standar terdapat 9 komponen administrasi laboratorium yang harus dipenuhi oleh pengurus laboratorium. Ke-9 komponen tersebut adalah sebagai berikut: buku inventaris, kartu stok, kartu peminjaman alat atau bahan, buku catatan harian laboratorium, kartu reparasi, label alat dan bahan, program semester laboratorium, laporan bulanan, daftar alat dan bahan. Next. Secara rinci, mengapa administrasi laboratorium perlu dilaksanakan adalah sebagai berikut. Yang pertama, untuk memperoleh informasi tentang keadaan laboratorium dengan cepat dan mudah. Yang kedua, pendataan semua peralatan yang ada, termasuk bahan kimia, molecular, hardware, software lainnya yang ada di laboratorium tersebut secara rinci dan teratur. Yang ketiga, sebagai pusat informasi tentang keberadaan suatu alat laboratorium di suatu laboratorium tertentu, sehingga siapa saja yang ingin menggunakannya akan tahu di mana alat itu berada. Yang keempat,
untuk perencanaan dan pengembangan laboratorium secara berlanjut di masa yang mendatang, alat-alat baru apa saja yang perlu ditambah atau diperbaiki atau dilengkapi sesuai dengan pengembangan disiplin ilmu. Yang kelima, membina kegiatan laboratorium yang lebih baik dan teratur sehingga penggunaan laboratorium dapat dioptimalisasikan. Kemudian yang terakhir, mengatur tata cara pemesanan alat sesuai dengan pengembangan ilmu yang ada, disiplin ilmu yang akan dikembangkan maupun terhadap aplikasi penelitian lanjutan. Mungkin itu saja dari saya, akan dilanjutkan oleh Saudara Denisa. Berikut contoh informasi yang harus ada dalam laboratorium IPA. Pertama ada daftar pemesanan alat laboratorium, daftar inventaris atau instrumen lab dan daftar spesifikasi, daftar alat-alat gelas, daftar bahan kimia, daftar mobiler, daftar peminjaman atau pengambilan alat, daftar pemakaian alat, daftar suku cadang, daftar servis alat-alat, daftar kartu persediaan bahan, daftar inventaris bahan atau zat, daftar penanggung jawab pemakaian alat khusus, daftar peralatan lainnya, buku log, buku petunjuk penggunaan alat atau guidebook, serta bahan non-kimia. Dari daftar yang tersedia tersebut, maka kita dapat mengatur administrasi laboratorium secara jelas, teratur, dan informatif. Dengan demikian, pengelolaan administrasi laboratorium yang lengkap harus pula dibarengi dengan tenaga atau kepala laboratorium yang memiliki skill atau keterampilan yang tinggi dan disiplin yang baik. Program kerja laboratorium. Untuk menjalankan kegiatan praktikum, baik di sekolah dan di kampus, tentu tidak terlepas dari adanya sebuah program kerja. Program kerja laboratorium ini akan menjelaskan bagaimana proses dan prosedur dalam menjalankan sebuah kegiatan praktikum di sekolah dan harus mematuhi tata tertib laboratorium yang sudah dibuat. Selanjutnya, berikut ini salah satu contoh program kerja laboratorium IPA yang bisa Anda gunakan untuk kegiatan praktikum di sekolah ini. Contoh program kerjanya. Baiklah, mungkin itu saja dari saya. Baiklah, sekian presentasi dari kelompok kami. Semoga teman-teman bisa memahami dan bisa menyimak kembali videonya saat Zoom pertemuan nanti. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.